judul Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di dunia. Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di dunia. Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di dunia tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dilepaskan dengan dua peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua peristiwa agung itu apa? Satu, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina sampai Sidratil Muntaha, terjadi pada tahun 12 kenabian. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 13 kenabian. Yang pertama tahun 12 kenabian. Yang kedua terjadi tahun 13 kenabian. Peristiwa yang kedua, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itulah peristiwa yang besar dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak dua peristiwa itu 1 tahun. Peristiwa pertama tahun 12 kenabian. Peristiwa yang kedua tahun 13 kenabian. Fungsi pokok dua peristiwa itu baik peristiwa Isra Mi'raj maupun peristiwa hijrah Nabi, fungsi pokoknya pengujian. Pengujian kepada umat Islam yang dibina oleh Rasulullah selama 13 tahun. Isra Mi'raj untuk menguji keimanannya umat Islam yang telah dibina oleh Rasulullah
selama 12 tahun. Tersebut dalam kitab Quran surat Isra. Wa ma arainaka illa fitnatal linnasi. Wa ma arainaka illa fitnatal linnasi. Tiadalah apa-apa yang kami tunjukkan kepadamu Muhammad dalam Isra Mi'raj illa melainkan fitnatal linnasi, untuk menguji keimanan manusia. Keimanan manusia yang percaya Muhammad betul-betul Rasulullah, percaya akan pelajaran yang dibawa oleh Muhammad dari Allah SWT. Setelah kepercayaan itu kemudian diuji oleh peristiwa Isra Mi'raj fitnatal linnasi. Setelah diuji, keimanan yang sudah dibina 12 tahun itu ternyata pecah. Umat Islam menjadi 3 golongan. Tadinya wungkul, setelah menerima ujian pecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, keimanannya meningkat menjadi yakin. Yakin betul-betul Muhammad itu utusan Allah. Jangankan sampai Mekah ke Palestina, lebih dari itu saya tetap yakin. Nah, golongan yang pertama ini dipelopori oleh sahabat Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar itu pelopor iman sampai meningkat yakin. Yakin itu tingkatan iman, bukan imannya, tingkatannya. Yakin, ainul yakin, haikul yakin itu tingkatan iman. Makanya waktu Rasulullah di atasnya langit 7, di sana dengar suaranya Abu Bakar. Loh, kok enggak kelihatan Abu Bakar, tapi suaranya kok ada. Ternyata waktu disampaikan kepada orang banyak, satu-satunya orang yang menjadi pelopor percaya kepada Isra Mi'raj Abu Bakar. Maka pada tahun itu sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, sehingga namanya Abu Bakar Siddiq. Jadi itu gelar dari langit kepada Abu Bakar. Maka dalam kitab Berjanji diterangkan At-Tir yang nomor 7, wa awwalu, paling awal, man amana, orang yang beriman kepada peristiwa Isra Mi'raj minar rijali, orang laki-laki, Abu Bakrin sahibul ghori wasiddiqiyah. Kemudian
Makanya silsilah tarekat yang dari Abu Bakar sampai Yazid Bustami dinamakan tarekat Siddiqiyah. Golongan yang kedua menjadi golongan muzabzab, golongan ragu-ragu antara iman dan antara kafir. Apa iya Nabi Muhammad itu Nabi? Gak yakin. Ini namanya gundar gandir. Tidak tentu. Itu disebut golongan munafikin. Munafik. Propornya ada sendiri. Kemudian golongan yang ketiga, golongan murtad keluar dari Islam. Jadi zaman Rasulullah itu sudah ada golongan yakin, muzabzab, munafik, murtad, kembali kepada kekafiran. Murtad. Jadi yang istiqomah satu golongan tok yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Bacalah sendiri kalau mampu membaca kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir ada, Durrul Mansur ada. Jadi bicara harus ada pedomane, harus ada watonane, bukan waton ngomong kudu ana watonane. Jadi sudah zaman Rasulullah itu yang langsung membina Rasulullah 12 tahun. Ada kembali ke kafiran, ada munafik, ada yang yakin. Jadi tinggal satu golongan yang yakin. Itu ujian keimanan namanya. Wa ma arainaka illa fitnatal linnasi. Fitnah itu ujian, linna. Setelah ujian keimanan, jatuh ujian jilid 2, ujian hijrah. Ujian hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ujian yang kedua ini ditujukan kepada kecintaan. Betul-betul cinta Rasulullah, cinta Allah. Apakah cinta cuma api-api lambang, abang-abang lagi. Nah, apa kecintaan murni seperti Mas Murni, apa tembaga, apa? Itu diuji dengan hijrah. Karena hijrah ke Madinah itu meninggalkan sebagian keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan kekayaan-kekayaan. Padahal di Madinah belum ada nyambut gawe opo kungkuk. Jadi lebih berat daripada ujian iman. Itulah sebabnya Rasul sampai bersabda,
hubbul waton minal iman. Coba susunan kata-katanya singkat. Pertama cinta, hubbu cinta. Cinta itu rasa hati. Waton tanah air di tengah-tengah. Terakhir iman. Hubbu al-waton iman. Nah, jadi kalimat pertama, kalimat terakhir, pertama hub, akhir iman. Jadi cinta dengan iman. Itulah saya kutip, saya masukkan dalam syair pohon Siddiqiyah di terakhir. Manunggalnya cinta dengan iman, iman kepastian. Pasti itu. Jadi baca sendiri dalam syair pohon Siddiqiyah, kalimat terakhir. Iman yang menentukan. Jadi yang menentukan itu manunggalnya cinta dengan iman. Banyak orang iman kepada Allah, kepada Rasulullah, belum tentu melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulullah, pasti. Bukan belum tentu, pasti melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, belum tentu menjauhi larangan-larangan Allah, lahir maupun batin. Tapi kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulullah, pasti itu menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah belum pasti, belum tentu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tapi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah itu pasti mensyukuri, bagaimanapun kecilnya nikmat mesti disyukuri. Seperti sekarang ini, orang hanya melihat di seluruh dunia ini diuji, hanya melihat mudaratnya virus corona, tapi tidak pernah melihat hikmahnya ada virus corona. Padahal sekian banyak belum tahu bentuknya bagaimana, kecilnya bagaimana. Tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tidak bisa dikenal oleh telinga, tapi ditakuti. Saking takutnya, kadang berlebih-lebihan. Termasuk Saudi Arabia sendiri. Tapi kalau diambil hikmahnya, seluruh dunia lumpuh menghadapi makhluk kecil yang belum pernah dia melihat. Lumpuh semua, sekolah-sekolah tutup, semua tutup, sampai umroh tutup. Kenapa?
Karena belum tahu bagaimana bentuknya virus corona itu, kecilnya bagaimana. Sampai-sampai banyak manusia menjadi virus sendiri. Itu supaya sadar, manusia supaya sadar, lumpuh meskipun negara adidaya, lumpuh menghadapi makhluk yang kecil banget, makhluk kecil, lumpuh. Jadi tidak berdaya, tidak mempunyai daya. Obat masih coba-cobaan. Tidak berdaya. Negara. Seperti dalam Al-Quran disebut, Innallaha la yastahi, surat Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah Maha Agung, tidak malu membuat perumpamaan nyamuk walaupun lebih kecil daripada nyamuk. Bagaimana hikmahnya ada nyamuk? Karena nyamuk itu diketahui bawa penyakit, orang usaha menjauhkan nyamuk dari gigit manusia. Timbul kehidupan buat pabrik obat nyamuk. Berapa biayanya, berapa karyawannya hanya untuk menjauhkan nyamuk dari diri saja. Tapi obat nyamuk tidak membunuh. Supaya membunuh jentik-jentik penyamuk, timbul pabrik semprotan. Berapa karyawannya, seluruh negara. Jadi penghidupannya tukang nyemprot. Belum yang digigit sakit, timbul penyelidikan obat yang menyembuhkan penyakit demam. Kena timbul lagi rumah-rumah sakit, timbul lagi dokter-dokter timbul. Bagaimana kalau tidak ada orang sakit? Tidak ada penyidikan, tidak ada dokter. Sampai masuk sekolah kedokteran saja yang paling murah 300 juta. Ya karena ada sakit. Begitu pula. Itulah hikmahnya. Itu tidak diketahui oleh mata. Hanya diketahui oleh mata batin. Ya, di situ teruji. Jadi yang betul-betul iman yakin berangkat ikut hijrah ke Madinah. Ya di tengah-tengah hijrah itu, hijrah bulan Maulid. Karena malam itu, hari Jumat, malam Jumat Maulid awal, ditentukan akan ada pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Setelah berunding di gedung namanya Darun Najwa. Satu-satunya selesai menghadapi orang satu ini, harus Muhammad dibunuh bareng-bareng segala suku yang bunuh. Jangan satu suku, khawatir pembalasan dari sukunya Muhammad. Kalau dihadapi semua suku, kalau ada pembalasan dari sukunya Muhammad, dihadapi seluruh suku yang ada di alam. Itu sudah diputuskan. Diputuskan yang dipimpin
kepalanya Abu Jahal dan dipimpin orang tua yang tidak dikenal asalnya, yaitu iblis. Mendo-mendo orang tua ikut berunding. Malam itu Roma digrebek, Nabi Muhammad sudah keluar rumah dengan Abu Bakar. Tempatnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai ke Gua Sur, berhenti 3 hari, disitulah Abu Bakar mulai dibaiat, ditalkin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah lahirnya Tarekat Siddiqiyah. Jadi dibiat bukan di gedung yang mewah, dibiat di tempat yang sempit, pintunya hanya 2. Perkiraan antara Mekah sampai Gua Sur ada 4 kilo atau 5 kilometer ke arah Madinah. Di tempat yang sempit, tempat banyak hayawan-hayawan berbisa, itu dikepung. Jadi dalam keadaan bahaya. Nah, sahabat Abu Bakar di dalam gua itu hanya 2 orang, Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menangis. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Setelah air matanya Abu Bakar netes ke dadanya Rasulullah, Rasulullah ngelilir. Kenapa Abu Bakar? Saya takut Rasulullah. Takut apa? Kalau saya hanya yang dibunuh oleh gembong-gembong kafir Mekah itu, kan hanya tidak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah itu dibunuh, bagaimana nasib umat manusia ini? Jadi yang saya takuti bukan saya takut mati. Yang saya takuti sampai Rasulullah terbunuh. Ya, di situ mulai dibiat Abu Bakar. La tahzan, jangan sedih hati. La tahzan, jangan sedih hati. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Jangan sedih hati. Ya, itu kemudian turun ketenangan dari langit kepada Abu Bakar. Itulah awalnya Abu Bakar ditalqin atau dibiat Rasulullah. Namanya biat furodah. Biat furodah itu biat perorangan. Itu pertama. Setelah Rasulullah berangkat hari Senin ke Madinah, ya di Madinah biat furodah yang dibiat Sayyidina Ali, biat furodah. Dan setelah itu kemudian Rasulullah biat jamaah, biat secara kolektif. Jadi 2 macam Rasul. Biat furoda, biat jamaah, atau biat perorangan, atau biat secara kolektif orang banyak. Di antara yang dibiat itu sahabat
Syaddad. Caranya berbeda. Biat furoda kepada Ali lain dengan biat furoda kepada Abu Bakar. Nah, biat kolektif berapa sekabat banyak itu pun macam-macam caranya. Itu pada zaman Rasulullah. Itu. Ya, kemudian lama-lama sahabat Abu Bakar Siddiq biat sahabat Salman Farsi. Salman Farsi akhirnya biat Sayyid Qasim bin Abi Bakar Siddiq. Sayyid Qasim akhirnya biat lagi Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq biat Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami. Negaranya Bustam, negara Iran. Dan silsilah dari Abu Bakar sampai Yazid Bustami dinamakan Siddiqiyah. Ini saksi dalam kitab Tanwirul Qulub. Baca sendiri kalau punya kitab Tanwirul Qulub, cahaya hati artinya. Jadi mursyid tarekat Siddiqiyah yang terbesar adalah Yazid Bustami. Namanya sendiri Taifur bin Isa. Taifur bin Isa karang anak Abu Yazid. Mergo anaknya dinamakan Yazid. Jadi Abu Yazid bapaknya Yazid. Namanya sendiri Taifur Isa Taifur. Negaranya Bustami. Bustami itu termasuk negara Iran. Kemudian berkembang Tarekat Siddiqiyah di dua negara. Satu negara Irbil antara Turki Baghdad, kemudian negara Bustam. Itu mursyid yang terbesar. Jadi semua tarekat lainnya, tarekat Siddiqiyah, semua yang paling dahulu tarekat Siddiqiyah di dunia ini. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Kholwatiyah, itu semuanya di bawahnya. Jadi yang paling awal tarekat Siddiqiyah. Jadi lahirnya tarekat Siddiqiyah itu di Gua Sur. Di Gua Sur. Mursyid yang terbesar adalah Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami, yang di makomnya ada tulisan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ini banyak orang yang masuk Siddiqiyah.
baik pun di Jawa, di luar Jawa. Dan banyaknya warga Sidriyah yang ingin mendirikan Jamiatul Mudzakirin, berlomba-lomba. Sampai tadi khalifah yang ada di Malang, Pak Din, Samsudin itu berangkat ke Tanjung Bintang. Peletakan batu pertama Jamiatul Mudzakirin. Dan ada lagi di Lampung juga peletakan batu pertama. Nah, sekarang ini khalifahnya kurang. Fa insyaallah menurut kebutuhan mendesak jarak dekat ini, kalau tidak bulan Sya'ban atau poso, ada pengangkatan khalifah tapi secara kolektif banyak. Jangan khawatir kekurangan stok khalifah, walaupun ada khalifah yang rontok. Dan yang pertama, nanti saya ambilkan dari organisasi Ikhwan Raudhur Riyaahin, dari anak-anak Ikhwan Raudhur Riyaahin yang belum kena indikasi. Itu secara kolektif. Mungkin banyak itu nanti khalifah secara singkat, biat secara kolektif. Entah seangkatan itu 10 atau 20 atau 30, ini masih diseleksi. Setelah itu baiat khalifah secara kolektif di luar ikhwan, kader-kader yang tidak terindikasi itu nanti secara kolektif. Sebab sebagian akan mengajarkan pesantren jati diri bangsa. Ini sudah disiapkan pesantren jati diri bangsa. Itu jarak dekat. Fa insyaallah kalau tidak bulan Sya'ban dan bulan puasa. Itu nanti banyak khalifah muda-muda. Kalau dulu memang sulit nyeleksi itu, karena saya belum sampai tingkatan mujtaba. Kalau sudah sampai tingkatan mujtaba, gampang. Terserah mujtaba. Sekarang biat menit jadi khalifah gak apa-apa. Tapi kalau dulu, walah, sulitnya. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Mujtaba, mursyid tarekat Qadiriyah. Khalifah ada yang wafat. Kemudian diganti. Siapa yang mengganti? Diambilkan Pendito Kristen. Mana ya? Itu wewenangnya Mustafa. Pendito Kristen diulang syahadat masuk Islam langsung.
diangkat menjadi Khalifah Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca dalam kitab Nurul Burhan yang menerangkan karomat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi mudah-mudahan nanti dalam 2 bulan ini banyak khalifah muda-muda yang masih bersih, tidak kena indikasi yang seperti terasi. Walaupun di luar Sidika sudah ada persiapan mursyid, penasehat sudah disiapkan, penasehat sudah ada, calon-calon khalifah sudah ada. Saya tidak tahu tarekat apa namanya, sudah ada. Dan ingin memiliki aset sidikiyah. Sidikiyah asetnya diserahkan kepada semua organisasi. Sudah saya tanda tangani semua. Bukan saya, bukan untuk saya. Bagi saya cukup la ilaha illallah, masuk akhirat sudah. Tapi bagi orang yang silau dengan harta benda, ingin menguasai aset-aset, itu ya silakan, gampang saja kok, gampang. Selang pangeran, sentral wujud. Karena diridani Allah, ya sak kedip bener kena kabeh. Tapi nek Allah gak ngiridani, sampai kapanpun sampai masuk lubang kubur tidak mungkin bisa. Ngoyoworo, fata morgana, usia terbuang kemana? Enggak pernah ibadah, compak nyebar fitnah. Di HP, di radar, lapor ke sana, ngumpulno penasehat umum supaya bisa menguasai aset-aset yo gawa-gawaan. Kalau mboten gandoli, fakta bicara. Ada pemalsuan sertifikat kertas saya apa-apa. Tanah Buru niku sakmono ambare niku kabeh menyaksikan saya yang beli. Saya masih hidup ini, tanyakan kepada lurah-lurah itu. Saya yang beli, saya yang bangun. Ada pun saya ada. Nama orang lain, saya tidak tahu prosesnya. Tanyakan sendiri kepada yang megang itu. Barangkali jin Suralaya mudun. Itu contoh orang yang tergiur oleh harta benda. Banyak saya tanda tangani dari Sumatera, dari mana-mana itu. Tapi saya cuma tanda tangan saja, kepercayaan saja. Yang hibah-hibah itu kalau tidak ada tanda tangan saya, tidak mau hibah. Padahal bukan untuk saya, untuk pelestarian tarekat sendiri. Tadi
kan sudah membaca syair. Syair, tarekat dia. Teliti isinya, teliti. Syair tarekat ya. Syair kemerdekaan bangsa Indonesia. Syair alinea ketiga. Kemudian cocoknya dengan monumen-monumen yang saya bangun. Itu semuanya isinya. Sanggup 8 kesanggupan. Sanggup bakti kepada negara, kesatuan Republiknya. Sanggup cita tanah air. Sanggup bakti kepada sesama manusia. Masalah kemanusiaan. Sanggup bakti kepada Allah. Kepada Rasulullah. Terakhir, ya, sanggup menghargai waktu. Waktu kita di dunia sangat singkat, perlu dihargai. Nah, harga waktu kita ini, hidup kita ini, isinya ya dihargai dengan 8 kesanggupan itu. Itulah. Apa yang saya monumenkan? Satu, ada monumen hubbul waton minal iman. Di belakangnya ada lagi monumen pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cocoknya dengan syair. Terus ada lagi monumen Sumpah Pemuda. Terus ada monumen lagu kebangsaan Indonesia. Matahari terbit. Monumen lagi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada monumen yaitu sumber kemerdekaan. Yang ada air mancurnya itu. Terus ada monumen Garuda, lambang negara. Terus ada monumen santri. Terus ada monumen hari santri. Semuanya itu ada di dalam syair itu. Dan itu nanti, itu semuanya penampakan dari jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang akan diajarkan dalam pesantren jati diri bangsa Indonesia. Dan aset-aset sedunia semuanya seluruh Indonesia ini akan diserahkan kepada organisasi untuk melestarikan nilai-nilai luhur KPK. Pembukaan Undang-Undang Dasar 4 itu kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab sucinya itu. Keterangan kitab suci itu nanti di pesantren Jati Diri diterangkan jelas. Itu juga kebanggaan nasional. Sumpah Pemuda kebanggaan nasional. Lagu kebangsaan kebanggaan nasional. Hari santri kebanggaan nasional. Semua itu nanti diterangkan dengan jelas. Yang belum pernah ada orang yang menerangkan itu lagi. Di pesantren-pesantren jati diri bangsa. Dan itu yang akan dilistakan. Jadi nilai-nilai luhur kebanggaan bangsa Indonesia ini yang akan
dilestarikan oleh kader-kader Siddiqiyah. Dan juga saya sudah memikirkan khalifah wanita belum pernah ada. Cuma nanti kalau ada khalifah wanita khusus untuk biat wanita-wanita di tempatnya. Tidak keliling kayak khalifah laki-laki tidak keliling. Itu nanti. Yang keliling itu tugas ke Sumatera semana itu kan laki-laki. Tapi sampai sekarang ini belum pernah. Dulu ada di tarekat yang lain. Itu sudah persiapan. Ya, persiapan. Jadi jangan khawatir kentekan khalifah gak, wadernya banyak. Wadernya banyak ini. Semua di organisasi Ikhwan Raudir Yahin, semua calon-calon khalifah. Semuanya. Maka sekarang saya ngebut terus nulis setiap hari persiapan-persiapan isinya pesantren jati diri bangsa Indonesia. Isinya. Nah, itulah perlu di sini saya sampaikan. Supaya mengerti langkah-langkah yang akan datang. Kalau zaman dulu akan timbulnya Nabiullah Ibrahim didahului ndodronya Raja Namrud. Akan timbulnya Nabi Musa, Nabi Harun di Mesir didahului ndodronya Fir'aun. Akan timbulnya Nabi Isa di Palestina didahului ndodronya Raja Herodes. Begitu pula akan timbulnya Nabi Nuh didahului ndodronya raja-raja zaman Nabi Nuh. Akan timbul Nabi Muhammad didahului ndodronya goro-goronya kaum jahiliyah sampai akhirnya akan menjadi perkembangan Siddiqiyah, bakal berkembang tahun 1973 timbul fitnah. Fitnah. Sampai saya menghadapi kekejaksaan dengan Pak Munib berapa kali. Ya timbul fitnah dari luar. Tapi setelah itu lewat berkembang. Perkembangan Siddiqiyah mulai Gunung Ndorowati Mantung. Ujon, terus ke Malang, terus sekarang sampai seluruh Indonesia. Yang akan meningkat lagi Siddiqiyah ini lebih luas, melintasi kepulauan Indonesia, melintasi batas negara Indonesia, timbul lagi goro-goro. Cuma sumbernya sangka jero. Gara-gara terus jangan sediati latazan, jangan hati-hati. Iku gara-gara ku coba Fata Morgana kok. Fata Morgana. Cari uang ke sana, cari uang ke sana.
cari pengacara, sing diacarakno ana ae. Ayo pengacara, jarno ae itu nyungsang gempar. Apa-apa. Gak ngalang-alangi, ya gak apa-apa. Saya teliti persis gara-gara zaman tahun 1970. Oh, padha bentuk itu lain. Satu persatu. Dalangnya di mana sudah tahu, lama sudah tahu dalangnya. Orang sisa iki ya gak roh, mergo nganggo mata zahir tok. Itu yang perlu. Jadi yang harus tetap istiqomah sampai tak gawekno tempat berdoa isti'anatil istiqomah. Istiqomah itu artinya tetap tidak berubah. Dimatikan malah hidup, dibesno malah muncul, dipanasno tidak lekang, diujanno tidak lapuk. Itu istiqomah, tetap istiqomah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam Al-Qur'an. Kalau kamu istiqomah sak melebihi karomat apa yang kamu minta dalam Al-Qur'an. Apa yang kamu minta? Kalau tetap istiqomah. Tapi kalau gundar-gandir, ya disau setan, digawe boneka, setan. Jadi jangankan waktu saya ini. Zaman Rasulullah sendiri ada yang murtad, ada yang kafir, ada yang jadi sapi turut. Terakhir, ya, mau ide saya dalam kitab Anwarul Qudsiyah ada orang Siddiqiyah, ya, juga Siddiqiyah itu mursyidnya itu Yazid Bustami. Mursyidnya Yazid Bustami. Tapi ada murid Siddiqiyah, muridnya Yazid Bustami, tapi hatine iku dendam. Dah dendamnya hatine iku ini ku tidak ditampakkan. Boten betah mengendap kedandaman. Akhirnya mara ten Yazid Bustami. Mara ngaten. Syekh Yazid Bustami, sekarang ini saya melihat wajahnya seperti wajah celeng. Ya. Coba mursyid diceleng-celeng no. Saya kok melihat seperti wajah khinjir. Khinjir itu celeng. Bagaimana jawabnya? Yazid Bustami, itu betul. Coba. Betul memang. Kapan kamu melihat? Ya, baru saja melihat wajah. Oh, baru. Tadinya tidak. Baru, oh betul. Betul. Wajah saya itu kaca, kamu menghadap kaca. Tampak celeng nduk kaca kono. Hasil dadi kaci kaya calang itu ya gak ono. Bayangan rupa celeng timbul teko liyane gak ono, ya teko celeng. Lah sinten iku grayana dewa awakmu? Wong sing kaca kowe.
niku Yazid Bustami. Yazid Bustami mboten marah. Gak ono ketok no kaca iku celeng kok sapi gak ono. Kok teko manusia gak ono. Sing ono iku mau sing keton rupa celeng ya teko celeng. Cuma raiku iku kaca ngono. Yang diikuti wong sak Bustami iku. Tapi kowe ngarani wajahku ku rupa celeng. Sing rupa celeng iku dudu kacane, sing kaca iku lho. Lha iku celeng maknawi muncul dirupakno rupa dadi celeng gisi. Ana. Niku ten kitab Al-Anwarul Qudsiyah sing aran namine niku Imam Sya'rani, ahli tarekat dan tasawuf. Imam Sya'rani mboten marah Yazid Bustami iku. Gak erune awake dhewe kaya celeng ta. Malah sing dianggap celeng niku Yazid Bustami. Wong sing ngelu dheke kok. Loh, kok ana celeng? Ya celenge dheke. Itu cerita di kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Ceritane Yazid Bustami. Pun sampeyan nangen piyambak niku cerita niku. Pendek tapi mendalam nggih. Pendek mendalam. Ngono. Wong liya dianggap celeng dadak dhek sing celeng ya. Nah niku namanya bukti terbalik. Bukti terbalik. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi perhatian, jadi peningkatan kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa sultanik. Allahumma zidna walatan kusna. Allahumma zidna walatan kusna. Allahumma zidna walatan kusna. Allahumma akrimna walatuhinna. Allahumma akrimna walatuhinna. Allahumma akrimna walatuhinna. Allahumma a'tina walatuharrimna. Allahumma a'tina walatuharrimna. Allahumma a'tina walatuharrimna. Allahumma asirna walatu'assir alaina. Allahumma asirna walatu'assir alaina. Allahumma asirna walatu'assir alaina. Allahumma ardina wardu anna. Allahumma ardina wardu anna. Allahumma ardina wardu anna. Allahumma sabitna bil iman. Allahumma sabitna bil islam. Allahumma sabitna bil ihsan. Wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum